Bagi ribuan tentara Rusia yang dikirim ke medan perang Ukraina, ancaman terbesar tidak selalu datang dari serangan pasukan Kiev. Berdasarkan ribuan pengaduan rahasia yang diteliti media The New York Times, banyak prajurit justru hidup dalam ketakutan terhadap komandan mereka sendiri. Para komandan itu disebut melakukan penyiksaan, pemerasan, hingga pembunuhan terhadap anak buahnya. Investigasi The New York Times terhadap lebih dari 6.000 pengaduan resmi yang diajukan kepada Ombudsman Hak Asasi Manusia Rusia mengungkap pola kekerasan dan pemaksaan sistematis di tubuh militer Rusia. Para komandan dilaporkan menggunakan hukuman keras untuk memaksa tentara tetap berada di medan perang, bahkan ketika mereka sakit parah atau mengalami luka berat. Praktik ini menjadi fondasi tersembunyi dari mesin perang Rusia yang terus menuntut pasokan personel tanpa henti. Padahal, Presiden Rusia Vladimir Putin selama ini memuji pasukan yang bertempur sebagai pahlawan dan menyebut rakyat Rusia sebagai senjata terpenting dalam perang. Namun ternyata di balik retorika itu, ribuan pengaduan rahasia menunjukkan kemarahan dan keputusasaan di kalangan tentara dan keluarga mereka. Banyak keluarga tentara melaporkan prajurit dipaksa kembali ke garis depan meski jelas tidak layak bertugas. Dalam pengaduan-pengaduan tersebut, tentara disebut tetap dikirim berperang meski menderita patah tulang, kanker stadium lanjut, gangguan saraf, trauma kepala, hingga penyakit mental berat. Dalam banyak kesaksian, ancaman dari komandan disebut lebih menakutkan dibandingkan musuh di medan tempur. Tentara yang mengeluh, menolak perintah atau meminta perawatan medis dilaporkan dipukuli, disetrum listrik, dikurung di ruang bawah tanah, dimasukkan ke lubang tanah atau diikat ke pohon sebagai bentuk hukuman. Seorang tentara Rusia juga menceritakan bagaimana dirinya dan rekannya diborgol ke pohon selama berhari-hari tanpa makanan dan air. Kekerasan ini paling sering dilaporkan terjadi di unit-unit yang diisi oleh mantan narapidana dan tahanan pra-persidangan. Kremlin mengandalkan kelompok ini untuk menghindari perluasan wajib militer yang dapat memicu penolakan publik. Seorang nenek dari Tula juga mengatakan cucunya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh komandan. Sejumlah pengaduan bahkan mengungkap praktik pemerasan yang meluas. Tentara diminta membayar suap agar tidak dikirim ke misi berisiko tinggi, agar bisa cuti, atau agar dipindahkan ke unit lain. Seorang tentara bernama Mikhail mengungkapkan, beberapa komandan mengambil uang dari pasukan dengan janji menyelamatkan mereka dari misi berbahaya, namun tetap mengirim mereka ke garis depan. Ancaman paling ekstrim dalam sistem ini dikenal dengan istilah omnulenie atau zeroing out, yaitu praktik mengirim tentara ke misi yang hampir pasti berujung kematian atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Istilah ini muncul dalam puluhan pengaduan resmi. Bagi banyak tentara Rusia tidak ada jalan keluar dari siklus ini. Mereka yang mencari perawatan medis sipil sering dicap sebagai desersi, ditangkap polisi militer, dan dipaksa kembali ke medan perang dalam kondisi belum pulih. Ketidakpastian juga menghantui keluarga para tentara yang tewas atau hilang. Banyak orang tua dan pasangan mengaku tidak pernah mendapat penjelasan jelas tentang penyebab kematian orang-orang terkasih mereka. Ribuan pengaduan ini menunjukkan mesin perang Rusia tidak hanya menghadapi perlawanan dari Ukraina, tetapi juga bertahan dengan cara menindas pasukannya sendiri.